tolongin saya pakai bahasa Sunda, soalnya tadi ada yang nanya. Iya. Pak RT di mana? Itu saya harus jawab apa? Oh, Kalau kamu nggak suka dengan postinganku, ya nggak apa-apa. Nanti aku posting lagi. Besar-besar, aku Netizen ribut, masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Saya diancam, Bang. Saya diancam. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa, Sebentar. Bang? Ada Masa lewat iya, Bang? SMS Tolong zoom. apa lewat WhatsApp? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Dan seperti biasa pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang Rasman Arif Nasution dan juga kroninya ya, krunya. Ada Pitra Romadhoni Nasution dan juga ada Ibtu Rudiana tentunya. Dan tidak ketinggalan ada Elsa Sharif. Selain itu, ada juga salah satu artis yang cukup viral karena pernyataannya menghina Peggy Setiawan, yaitu Nikita Mirzani. Ternyata mulai dari Rasman Arif Nasution, Pitra Romadhoni Nasution, Elsa Sharif, Ibtu Rudiana maupun Nikita Mirzani ternyata diberikan hadiah yang luar biasa oleh para netizen, yaitu dengan editan foto maupun video ataupun parodi ya, untuk mereka berlima tentunya. Dan seperti apa keseruan dari para netizen dalam memparodikan, mengedit foto maupun video dari kelima figur tadi, mari kita saksikan video selengkapnya. Tolongin saya pakai bahasa Sunda, soalnya tadi ada yang nanya. iya. Pak RT di mana? Itu saya harus jawab apa? Oh, kalau ada yang nanya, Pak RT di mana? Tikusruk gitu. Tikusruk. Gitu. Pak RT di mana? Tikusruk. Dia Ini Rasman sama Tony bilang nih. Tanyaho. Itu Nggak tahu. katanya kamu tahu bahasa Sunda. Itu saya belajar kemana ini? Iya. Penyaho itu nggak tahu. Katanya kamu tahu. Mantap. Ternyata Pak Rasman goyangnya asik juga ya. Kemarin botak, sekarang sudah rambutnya sudah panjang, rambut air lagi. Lalu rambutnya berwarna ya, kayak bule-bule nih. Coba kita lanjutkan goyangan dari Pak Rasman seperti apa. Mantap. Koplonya Pak Rasman keren juga ya. Ternyata Pak Rasman tidak hanya pintar untuk membela klien, tetapi juga pintar joget koplo juga ini. Ini kayaknya Mas siapa tuh yang lagi viral ya dengan goyangan koplo ini, bisa kalahin dengan Pak Rasman ini. Asik. Lalu mantap goyangan Pak Rasman ini ya, sahabat sekalian. Kita bisa buktikan Pak Rasman tidak hanya pintar ya beracara, tetapi juga pintar berjoget koplo. Sayang, maafkan aku. Aku sudah tidak suci lagi. Katakanlah siapakah orang yang... Wih, netizen satu nih berani benar ya edit videonya model begini nih. Ini seperti diskusi ya antara Rasman Arif dan juga Elsa Sharif ini. Kok bisa jadi begini ya? telah mendahului aku. Pak RT Pasren. Kalau kamu nggak suka dengan Anak postinganku, SD ini keren ini. ya nggak apa-apa. Nanti aku posting lagi.
biar kamu tambah nggak suka. Kini ku sadar kok cintaku ini. Ini goyang apa ya? Goyangan tadi itu. Mungkin ini goyangan yang bakal viral di tahun 2024 ini ya. Berarti untukmu. Ada-ada saja ya, netizen ini memang parah ini. Tolonglah netizen, jangan bully saya lagi. Saya sudah minta maaf. Dulu saya mabuk tua, mirip monyet, mirip biawak. Jangan dicelek-celekin lagi. Please deh, aku udah hinsa. Kalian bully itu si Fitra. Pembohong, kau pembohong. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh tukang gosip. Besok ada rapat pembagian bibir baru. Sekian, terima kasih. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh tukang gosip. Besok ada rapat pembagian bibir baru. Sekian, terima kasih. Cocok bener. Tahu nggak bahwa dia polisi aktif dan tidak boleh di setiap instansi kepolisian itu ada namanya humas. Dia tidak boleh Ini ngomong tidak baku dengar. kepolisian. Jadi jangan, dia bukan orang biasa. Karena itu bisa dibilang, oh bisa begini, begini, begitu. Lah, jaksa memang bisa diatasi oleh instansi lain. Hakim memang bisa Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Maksudnya? Nikita Mirzani kan juga wanita hebat. Apa kehebatan Nikita Mirzani apa? Teriak-teriak. Udah gitu doang? Iya, bikin huru hara. Gitu doang? Iya. Dia bikin huru-hara? Keributan. Serius? Iya. Gua mau, gua juga bisa ngatain gua dan anjir matamu gue buat anjing yang goblok. Cocok itu. Tahu kami miskin. Iya, makanya kalau miskin itu usahamu jadi orang kaya, tolol. Dan kalau udah jadi Saya mau tanya, dasar kau apa? Mana ini punya kau enggak ini? Ini kau punya? Mana yang punya ini? Udah, kau pinggir sana. Kau pikir negara ini bisa kau, ya? Saya proses hukum kau nanti. Udah. Lapor polisi. Kamu nggak mau apa? Banyak kerjaan aku, tukang bunga, banyak rangkaian. Oh, itu serta kamu. Berarti kamu hanya sekedar sensasi. Bukan, saya pembela kebenaran dan keadilan. Dari mana pula kamu membela kebenaran? Iya. Cukup. Bentar, Bu Ida. Sudah selesai, Bu Ida? Ya mungkin itu ya. Pasti kena batunya. Iya. Kamu pasti akan kena batunya. Saya secara hukum akan jejak persoalan ini sampai titik yang terakhir. Ancamannya apa bukan, Bu? Ini bukan ancaman, tapi saya akan lakukan secara hukum sebagai kuasa hukum Rasman Arif Nasution. Ancaman bukan, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih minum dulu. Hukum dijalankan bukan karena netizen. Jika tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, ya kalau saya setuju saja supaya ada kepastian hukum. Ya tolong dilengkapilah fotokopi pelapor atau kuasanya. Kemudian surat kuasa khusus melapor ke Komisi Yudisial. Berikutnya fotokopi hasil penetapan
putusan pengadilan Jawa Barat terkait hal tersebut. Yang selanjutnya, alat bukti pendukung seperti rekaman audio dan pernyataan lainnya. Silakan aja Anda melapor supaya ada kepastian hukum. Tetapi kalau ternyata hasilnya ditolak, itu konsekuensi yang bersangkutan. Terima kasih. Astri tidak boleh bawa ke klub, kan tidak ada. Ada rupanya perjanjian saya dengan dia. Astri tidak boleh minum. Terus bos tidak boleh nonton bokep. Di samping Astri ada rupanya. Itulah aja kan. Aduh, sudahlah. Sudah cukup ya. Biarkan kau buktikan aja, Claudia, nanti baru kau nyesal. Saya hanya mau mengharap satu. Saya hanya satu yang saya kasih kalian poin. Claudia, James, Ipong, sama Bow. Kalau kalian mau mengaku siapa yang menyuruh kalian, saya tidak buat laporan polisi. Disebut. Tapi kalau tidak, ini akan panjang ceritanya. Saya tidak takut menghadapi itu. Oke? Terima kasih. Rencana buat LPN buat mereka. Saya nggak mau bilang lagi sudah buat apa enggak. Tunggu aja panggilan polisi. Selama ini kan buat LP kan saya up kan. Sekarang enggak. Biarkan tunggu panggilanmu. Habis tunggu bagianmu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah belanja Shopee. Itu menghina saya. Kalau saya malah sering, Pak. Iya, Pak, sewir. Sepatu saya ini, Pak, beli di Shopee, Pak. Ya, kenapa ya? Karena di samping murah, gratis ongkir, terus dipakai itu, Pak, sepatu saya. Itu ya sama aja, Pak. Kalau ada teleknya PT itu, Pak, ya sama, Pak, nemplek teleknya, Pak. Jenengan tahu telek, Pak? Telek itu bahasa Inggrisnya itu tembelek, Pak. Bahasa Arabnya toyak gitu, Pak. Itu. Ya sama aja, Pak, nemplek, Pak, teleknya, Pak. Bau, Pak. Terus kalau sepatu mahal, Pak, ya, walaupun miliaran, Pak, dipakai, itu tidak ada, Pak, yang bisa nyingkirkan telek sendiri-sendiri, nggak ada, Pak. Apalagi teleknya minggir dewi itu tidak ada, Pak. Tetep, Pak, nemplek, Pak. Ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga bang dengan babi, Pak. Ketika saya bicara disamakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Badan saya kura-kura ninja. Kau bilang muka saya seperti kura-kura ninja. Kuda lumping kali. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Aja, saya juga debat lagi sama Tony pengacaranya begini. Kok kita dimusuhi sama warganet ya, Bang? Apa karena kita songong ya, Bang? Lo kita kan memang harus songong Dinda. Gimana sih? Belagak lupa kau ini. Iya, Bang, ingat dong. Kita emang harus songong. Tapi kan harusnya netizen netral, Bang. Kita juga pengen cari panggung. Mumpung lagi rame, Bang. Nah, justru itu kita harus pintar manfaatkan momen ini kalau mau pansos. Jangan nanggung, langsung gaspol. Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Yang menyuruh kalian untuk menanyakan saya dijadikan boneka. Negara mana, keraton mana, berapa negara? Kita tuntut. Saya Sumanto, sanggup menuntut semuanya. Menuntut ya? Ya, menuntut, bukan hanya menuntut. Setakdirnya, segustinya, kami tumpus semuanya. Yang nyipta boneka harus minta maaf ya, kamu mas? Oh, harus. Tiada kekuatan daya upaya apa-apa untuk jabatan dan negara selain datangnya dari Sumanto. Pasti minta maaf. Wajib, harus ya. wajib. Tapi
mau memaafkan ya kalau dia minta? Oh mau. Mau ya. Bisa. Tapi harus langsung ya. Iya bisa. Coba perhatikan gambar ini. Ini parah nih. Yang ini? Oh, bukan, Pak. Mungkin yang ini. Itu juga bukan. Yakin? Yakin, Pak. Saya kenal, Pak. Yang saudara maksud giginya seperti ikan hiu. Coba perhatikan tempe pongkrek ini. Ini dia, Pak. Orangnya yang bikin saya nyangsang di atas pohon, Pak. Saya diancam, Pak. Saya diancam. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa, Pak? Ada lewat SMS, apa lewat WhatsApp. Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Haji abang saya, Pak. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Pendukung saya dibacakan semua dalam pertimbangannya sama persis dengan yang saya sampaikan di media. Bandung undang ngopi Pak Rasman. Undang ngopi. Ya, nanti Pak Rasman ya habis ini ngopi sama saya. Ya, berbaik-baik, salaman. Sebagai penegak hukum ya, ya harus insaf, harus memperbaiki ilmunya. Saya resmi melaporkan beberapa akun. Yang akun tersebut saya lihat sangat menghina, merendahkan harkat dan martabat saya sebagai seorang lawyer profesional, sebagai sebagai suami dari istri saya, sebagai ayah dari anak-anak saya, sebagai adik, abang dari keluarga besar saya, sebagai pimpinan atau leader di kantor hukum saya, sebagai mitra dari sahabat saya seperti Bu Ida. Ini menghina, mencemarkan, dan ini harus dihukum. Saya sebut saja saudara yang memiliki akun, dan ini bisa berkembang. Kalian ingat saya laporkan akun Instagramnya saudara Denny Syariesta. Sekarang tersangka dan bentar lagi disidangkan. Hati-hati. Pemilik akun Aji.Saka.99 Akang.ADY95 atau Adai. Kemudian akun ini apa istilahnya? @Mamatikmat @Brudin.Dopin K8 Putra Official 35 dan beberapa akun lainnya yang sangat tidak elok memposting korban, disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan kera, disamakan dengan kodok, disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing, dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadah yang diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Ini yang dibilang oleh banyak orang, termasuk mantan petinggi Polri. Katanya banyak netizen yang bersuara. Ini yang orang aktivis yang sekarang jadi anggota DPR RI, yang sebentar lagi akan maju misalnya menjadi calon salah satu gubernur di Indonesia. Ini yang harus kita dengar, netizen yang disebut-sebut ini. Netizen yang menghina orang, netizen yang memaki orang dengan suka-suka. Hei kalian-kalian, dan kalian pikir saya gentar sama kalian. Ini contoh barang, dan ini harus lanjut sampai ke muka persidangan dan dihukum. Tidak ada damai buat kalian. Begitu juga dengan kau Farhad, tidak ada damai untuk kau. Netizen ribut, masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Bang udah ngomong polisinya takut.
takut. Masuk akal gak sih polisi takut sama Rasman? Dia selalu ngecilin polisi. Polisi pun tidak dihargain. Kan Rasman ini kan pengacara, dia ngomong, dia suka bohong. Rasman, bagi saya kamu bukan pengacara. Dia bilang dia pernah pengacaranya Pak Budi Gunawan, ternyata bohong. Saya konfirmasi juga dengan timnya Bang Hercules. Katanya Rasman kan ngaku jadi kuasa hukumnya keluarganya Bang Hercules. Emang keluarganya kakak Hercules itu ada masalah apa? Tidak ada masalah. Dia bawa nama organisasi besar. Saya ketua organisasi besar. Saya di backup. Yang backup dia, saya organisasi besar mana? Pengurus pusat BPPH. Nggak ada namanya. Oh, di grup nggak ada? Nggak ada. Khusus buat Bang Rasman. Bang Rasman mengatakan insya Allah P21. Ini Bang Rasman ini dia ini apa sih ini penyidik atau apa sih? Oke, udah kita tidak memperpanjang. Kan begini loh. Bang Marwan lebih tahu gitu loh. Bang Marwan, oke, kita tidak dalam posisi seperti itu. Praktisi hukum. Oke. Kita sudahi dulu acara. Saya kurang setuju dengan akun ini. Aku gak setuju lek sampean ngomong kasar melabeli Dr. Rans dengan kata-kata babi cabul ya. Karena menurutku itu kurang sopan. Tapi karena sudah terlanjur ya gak apa-apa. Dilaporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijazah. Sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLDikti yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat. Ancaman pidananya 6 tahun. Karena Rasman untuk di Polda Metro sini saja mengenai ijazah palsu sudah ada 2 LP, sehingga LP kami ini yang ketiga. Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak? Maka untuk membatalkan gerasi harus dengan kepres. Konstruksi hukumnya adalah apa yang kita sebut dengan contrarius actus. Lembaga yang berwenang, maka lembaga itu juga yang bisa membatalkan. Saya ke Bung Farhad nih, sebentar saya mau tanya juga nih. Silakan. Kenapa kok Bung Rasman ngelaporin Bung Farhad? Kan pernyataan Bung Farhad di yang media. seperti ini. Narasumber kan tidak boleh dipidana, narasumber tidak boleh dikriminalisasikan. Begini, kalau semua orang suka-suka bicara di media, nyebut-nyebut orang mantan pengacara, bagaimana kalau saya sebut Bung Aiman sekarang mantan terperiksa di Polda, benar kan? Artinya pernah. Betul. Apakah sekarang masih terperiksa? Kan tidak. Tidak. Nah, kalau saya dikatakan mantan pengacara, sebagai apa Farhad Abbas mengatakan saya mantan pengacara? Ya, artinya kalau mantan pengacara, berarti saya tidak pengacara lagi. Sampai hari ini tidak ada putus. Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan kekecewaan saya yang maha berat kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Apa itu? Pak Mahfud bicara di podcastnya Terus Terang Mahfud MD. Pak Mahfud ini ngomong seperti ngejek. Polisi, ada orang pengacara yang nggak diminta, tapi dia bantu-bantu polisi. Kita bantu saja polisi masih disudutkan, apalagi dibiarkan. Saya ingin tanya deh Pak Mahfud. Pak Mahfud, kira-kira pikiran Bapak tentang polisi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Bapak pernah Menko Polhukam, Bapak pernah membuat
tim untuk percepatan reformasi hukum. Mana hasilnya? Saya tersinggung dengan kata-kata Pak Mahfud. Karena banyak yang DM saya, WA saya, seolah itu arahnya ke saya, mungkin kepada kawan-kawan saya. Kami tidak pernah dipesan oleh polisi untuk bantu mereka. Saya tegaskan itu. Dan kami tidak pernah bekerja sama dengan polisi untuk bantu mereka. Tapi sebagai seorang penegak hukum, dan kita levelnya sama sebagai penegak hukum, lawyer, kemudian hakim, kemudian KPK, jaksa dan polisi setara dalam penegakan hukum, maka kita wajib saling perhatian dengan sesama hukum. Kok Pak Mahfud ngomong begitu? Tersinggung saya sama Bapak. Wow, ini Rasman nantang, saya masih ingat. Ketika Pak Jokowi periode yang lalu, periode pertama kabinet kerja, waktu itu ada salah satu TV swasta, narasumbernya Pak Yusril, dan kalau saya nggak salah saya ada di situ. Pak Mahfud sedang di luar negeri, zoom dengan Bapak. Bapak mengatakan saya siap menantang siapapun yang mendebat kata-kata saya itu. Tapi kok di kasus ini Bapak tidak ngomong? Kasih dong pikiran, apakah ini pembunuhan, apakah ini lalu lintas? Terus Bapak komentari dong Surabaya itu. Apakah itu harus dihukum hakimnya? Apakah itu hukumnya seperti apa? Komentari dong. Jangan karena Bapak. Saya khawatir Pak Mahfud ini nanti begini-begini, nanti masuk ke dalam sistem, jadi ini jadi itu lagi. Takut saya nanti jadi berubah. Jadi Pak Mahfud, tolonglah. Bapak berbicara, saya di DM, saya tersinggung dengan kata-kata Bapak. Jangan Bapak pikir Bapak segala-galanya, Bapak senyum-senyum seolah kita ini orang yang muda-muda ini tidak berisi, Pak. Yang Bapak baca KUHP, KUHP, undang-undang sama dengan yang saya baca. Dan saya tidak pernah gentar menghadapi orang seperti yang Bapak sampaikan ini. Ini jelas ya, saya punya track record sendiri, jangan rendah-rendahkan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sampai ke Pak Mahfud, dan mudah-mudahan Pak Mahfud tidak maksudnya ke saya, tapi saya menduga untuk mengarah ke sana dan kawan-kawan saya. Mari kita saling menghargai ya pendapat seseorang. Toh yang berhasil atau berhak untuk menguji pendapat ini benar atau salah, itu bukan di ruang forum ini, di ruang persidangan. Nah, kita orang sama-sama orang hukum kok. Masa ruang forum ini dipakai untuk menjustifikasi orang ini salah, orang ini benar? Ya kan? Nanti di ruang persidangan untuk menjustifikasi pernyataanmu salah, pernyataanku benar. Nanti di ruang persidangan. Kalau di ruang ini siapapun boleh suara. Ya, hak kita bersuara dilindungi undang-undang. Jangan sampai nanti ada lagi pendapat atau keterangan baru, terus seolah-olah keterangan ini membuat seram suasananya. Jangan, kita ini lagi mencari fakta, kejadian yang sebenarnya seperti apa. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, harus disesuaikan atau harus ada penyesuaian antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Baik. Sehingga ini tidak menjadi bola liar. Begitu. Nah, justru menurut saya selama ini kenapa kasus ini tidak kunjung selesai? Karena banyak orang yang mengatakan saya pengacara. Tapi yang disampaikan adalah bola liar yang tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini. Ya, apalagi saling menghujat di forum ini. Sekali lagi saya mohon ke Bang Aiman, ini forum yang sangat mulia untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga atau masyarakat Indonesia. Tolong ini dijunjung tinggi. Ya, Bu. Bu Ade, begitu juga dengan Bu Eli nih di Soal ijazah tadi. Anak saya komplain. Emang siapa di rumahnya? Saya kejar kau ke Indramayu sana. Aduh, Rasman, dan mau ketemu, mau datangi rumah Kang Tony, mau ngancam-ngancam Kang Tony mau ke Indramayu. Sini Rasman, ayo. Nanti saya tangkap, saya taruh di sawah, suruh bajak sawah. Oke, saya tunggu. Ayo Rasman ke Indramayu. Dan itu dalam keadaan mens, dihajar juga. Bagaimana ceritanya? Saya kira nggak sempat lah itu. Molor celananya. Hebat banget orang itu pacaran kok. Apa di hutan-hutan mereka berhubungan badan, lalu kemudian terdesak-desak, lalu jatuh molor celananya. Nggak, tanya dulu ke Pak Muda.
Apa kok Bung Rasman ngelaporin Bung Farhad? Kan pernyataan Bung Farhad di yang media. seperti ini. Narasumber kan tidak boleh dipidana, narasumber tidak boleh dikriminalisasikan. Begini, kalau semua orang suka-suka bicara di media, nyebut-nyebut orang mantan pengacara, bagaimana kalau saya sebut Bung Aiman sekarang mantan terperiksa di Polda, benar kan? Artinya pernah. Betul. Apakah sekarang masih terperiksa? Kan tidak. Tidak. Nah, kalau saya dikatakan mantan pengacara, sebagai apa Farhad Abbas mengatakan saya mantan pengacara? Ya, artinya... Kalau mantan pengacara, berarti saya tidak pengacara lagi. Sampai hari ini tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan saya bukan pengacara, mencabut bas saya. Pertanyaan begini, ya itu mungkin salah, misalnya ya salah ya. Nanti saya akan tanyakan juga Bung Farhad. Tapi kan tidak perlu dilaporkan. Kenapa harus dilaporkan? Karena anak ini sejak 2022 sudah mengganggu saya. Cuma dia nggak sanggup menghadapi saya. Sekarang ini bilang-bilang tidak ada maaf. Kau yang tidak ada maaf untuk kau Farhad. Mulai hari ini saya akan kejar kau sampai tuntas perkara kau dengan saya. Saya tidak main-main. Bu Widya, saya Rasman Nasution, hubungi saya, berikan data itu ke saya akan dampingi Ibu untuk menyerahkan data itu secara terbuka kepada institusi yang Anda curigai sebagai pelaku dari kejahatan yang Anda maksudkan. Tadi malam saya mendapatkan telepon dari... Saya tahu apa yang Anda maksud, apa yang Anda katakan. Saya tahu. Anda menyinggung Pak Deddy Mulyadi kan? Orang tuanya Aep ke rumah Pak Deddy bukan karena tekanan. Paham? Anda ini bingung, berkuar-kuar terus. Sekarang menjadi pengacaranya Aep. Kalau Anda betul-betul orang Indonesia, keluarkan Aep. Ayo, suruh bicara. Jangan dapat telepon, dapat ini, dapat itu. Mentah kalau kayak gitu. Ayo, Anda nggak usah lah menyinggung-nyinggung Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi itu menjalankan karena kemanusiaan. Paham? Tanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Selamat malam guys, assalamualaikum. Malam-malam ini ya, aura maghrib ya. Kita mau tanya, kabarnya si Putri pengacara dari Lampung itu kemana? Nggak pernah nongol lagi ya. Dalam beritanya itu nggak ada kabar berita senyap ya, hilang ditelan bumi ya. Terus kabarnya si siapa itu? Peggy Cianjur, anaknya Kang Cecep itu kemana juga ya? Kok nggak ada kabar beritanya? Kemana? Senyap ya? Pada kemana semua? Kok pada menghilang? Tapi yang munculnya sekarang ini banyak saksi-saksi yang baru bermunculan ya. Dan kabar terbaru lagi Hotman Paris ya. Hotman Paris ya. Membela nggak itu? Saya rasa sih nggak membela lagi. Mana kabarnya si Putri Tompel itu, si Putri ya, pengacara dari Lampung itu enggak? Aku rindu sama dia ya. Aku rindu juga rindu pak sama siapa itu? Si Peggy Cianjur itu kemana ya? Kok hilang beritanya? Kemana mereka ini? Share dong videonya, pengen tahu kabar berita mereka berdua ini. Oke, Bang Arul nggak lagi pakai baju. Saya diancam bang, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang?
Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Namanya alat pembalut wanita. Itu tidak ada. Oh, sebentar. Nah ini penting nih, sebentar. Tidak ada pembalut. Waktu saya Memang tersingkap waktu itu. betul. Jadi mohon maaf, pakaian dalamnya kelihatan. Pakaian dalamnya tidak sesuai kalau kita pakai. Iya, oke, tapi kelihatan kan? Kelihatan. Anda menyimpulkan tidak ada pembalut. Tidak ada. Ada PJU nyala di sana. Betul. Terang. Oh, waktu 2016 nggak kayak sekarang. Flat putih. Waktu itu warna Kuning, tapi terang. Kurang begitu Dari mana Anda bisa tahu kalau itu nggak pakai pembalut? Ada dan tidaknya saya tidak melihat, ya. Tadi kan katakan Anda yakin bahwa nggak pakai pembalut. Tapi kan? aku nggak lihat pembalut pas betulin celananya. Maksudnya? Itu pun pas Sebentar. Betulin celana kan nggak kelihatan. Kalau cuma diangkat aja begitu kan? ya cuma tak betulin gitu aja. Ya pembalut kan di dalam pakaian dalam. Tapi nggak ada. Maksudnya Anda sempat membuka atau gimana? Lengket di celana atau apa? Yang jelas Pembalut itu kan nempel di celana dalam, di pakaian dalam. Nah, dari mana Anda tahu kalau itu tidak ada pembalutnya? Pertanyaan saya sederhana. Ya itu Om, kita nggak lihat itu ada pembalut di situ. Ya, Bung Aiman, dia kan punya istri juga. Dia kan tahu bagaimana pakai pembalut istri atau tidak. Meskipun saya yakin Bapak Kecuali nggak anak pakai kemarin pembalut sore istri. kan begitu. Jangan terlalu detail ini urusan pembalut kan. Enggak, ini penting juga karena saya tergugah. Kenapa kemudian Anda bisa tahu bahwa tidak ada pembalut di sini? Ada berita yang mengejutkan tadi sore, Bung Aiman. Saya tidak habis pikir. Begitu saya buka YouTube, Pak Rudiana bereskon bersama dengan Hotman Paris Hutapea. Apa yang terjadi di sekarang? Setahu saya Pak Rudiana memberikan kuasa kepada Bu Elsa dan kawan-kawan. Saya tidak salahkan Pak Rudiana, Bung. Karena mungkin dia resah dan gelisah melihat tekanan yang dialami. Tapi setahu saya, Apa anehnya, apa janggal di situ? yang janggal menurut saya, kita kan lawyer, oke? Kita kan tahu aturan. Adabul ikhtilaf bil Islam. Ada adab kalau kita berbeda pendapat atau mengambil klien. Apakah pernah Hotman Paris nanya ke Elsa? Apakah Si video ini pas gue cek tadi kan gue sampai rumah lumayan cepet lah ya, jam 7 gue sampai rumah. Pas gue cek isi TikToknya lah, so iya banget ngomongnya, sampai berani nyebut bintang ini bintang itu mantannya, Kapolda ini mantan Kapolda itu segala macam. Nah, kelar lu sama gua. Widya. Makanya kalau udah miskin ya, nggak gabut uang, jangan sosokan mengerti soal politik lah, soal kasus lah, mendingan urusin hidup aja. Nyai itu bukan hanya sekedar lonteng, malah nyai yang melontekkan diri, bukan main kan? Jadi kalau ada yang bilang-bilang dia kan mantan lonte, salah, saya masih lonte, saya demen banget di laki. Mulutnya kayak jengger, bawahnya udah jengger, semuanya mirip jengger. Jangan ngomongin 500 juta, yang 100 juta aja diminta. Contohnya sama si Bunda Korla, udah ngasih tapi diminta lagi. Makanya jangan suka nyawer-nyawer, Mami DP aja manggil lu si jengger. Bercanda jengger. Ya beremot bu, berduri berkawan pun ada. Ada. Mana? Berenda pun ada bang. Yo. Mana? 5.000 kaos. Yang mana? Yang ini bang, yang lampu. Yang ada pakai. 5.000 yo. 5.000. Ah kayak gitu, harus kayak gitu memang kalian. 5.000 sayang. 5.000 sayang. Yang beli masuk surga ya bu? Hah? Yang beli mau. Buka kalian ya. Yang beli masuk surga jangan ditanya kenapa murah panjang kali ceritanya. Yang lewat cantik-cantik kali tapi nggak ada duitnya ya pulang aja kalian pulang. Pulang.
bisa penjarain gua. Selama lu gembel, lu nggak bisa penjarain gua. Kecuali lu korupsi, punya uang dari hasil nipu orang, terus lu penjarain gua, bisa. Itu bisa. Lu bayar tuh polisinya, lu bayar jaksanya, bisa lu penjarain gua. Tapi kalau gembel, nggak punya duit, boro-boro bayar polisi, ya beli baju aja lu hidup, beli baju aja ribet, mau sosokan penjarain gua. Gila kali, nggak ngaca lu. Ya kalau polisi yang dibayar oknum lah, nggak usah ngajarin gua, pasti oknum. Emang lu pikir kasus gua yang diserang itu normal? Itu nggak normal, nggak ada kayak begitu. Nah, itu karena uang, makanya bisa begitu. Jadi kalau mau ngelaporin gua, at least lu siapin uang miliaran. Kalau mau penjarain gua, kalau cuman bacot-bacot ngedabru saja, dilihat sendiri nanti. Apalagi nggak diladennya. Gue kasih duit 500 juta barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue. Ya biarin ada peringatan, nggak peduli gue mau ada peringatan kayak mau nggak, gue nggak cari uang di TikTok. Tapi kalau ada yang nyawer, oke aja gue terima. 500 juta. Nah, ini untuk siapa aja, mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu karena dialah yang mengarang-arang cerita ini. Buat kalian semua ya, mau rombongan kek, per orang kek, mau bawa anak kek, terserah aja. Sampai kalian semua ya kesini minta sumbangan, minta duit, gadein sertifikat atau apapun itu, kalau kesah sampai nangis, saya nggak peduli, saya akan polisi karena kalian udah mengganggu keamanan saya dan keluarga saya yang tinggal di sini. Paham? Saya bukan pemerintah. Jadi kalau kalian nggak punya uang, jangan minta ke saya. Kalau saya membantu orang itu ikhlas dari dalam hati yang paling dalam. Bukan dipaksa kalian berbondong-bondong datang ke sini dan minta duit. Saya juga kerja sendiri, cari duit sendiri. Kalau saya mau bantuin orang itu pakai hati, bukan dipaksa. Paham ya? Sampai kalian datang lagi ke rumah saya, panggil polisi. Gua mau, gua juga bisa ngasih duit buat nangis. Ngasih gue buat nangis yang goblok. Udah nak kosong matamu, pencari dijejeng gue. Udah nak rumah nak kosong, picek matamu. Itu usaha mau jadi orang kaya, tolol. Jangan kalau udah jadi Maksudnya? Nikita Mirzani kan juga wanita hebat. Apa kehebatan Nikita Mirzani apa? Teriak-teriak. Jadi gitu doang? Iya, bikin huru hara. Gitu doang? Iya. Dia bikin huru hara? Keributan. Serius? Iya. Buat kalian semua ya, mau rombongan kek, per orang kek, mau bawa anak kek, terserah aja. Sampai kalian semua ya kesini minta sumbangan, minta duit, gadein sertifikat atau apapun itu, kalau kesah sampai nangis, saya nggak peduli, saya akan polisi karena kalian udah mengganggu keamanan saya dan keluarga saya yang tinggal di sini.